Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, murid-murid kelas 10 TBSM dan kelas 10 PKM yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menimba ilmu, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat untuk memperbaiki diri kita agar kita menjadi manusia yang lebih baik daripada hari kemarin, supaya kita selalu menjadi manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sebelumnya saya perkenalkan, nama saya adalah Abdul Aziz Malibari. Saya adalah guru pendidikan agama Islam kelas 10 baik TBSM maupun BKM. Dan tema pelajaran kita hari ini yaitu zikir dan taubat. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir artinya adalah ingat kepada Allah, yaitu kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu dengan apapun yang kita kerjakan, tahu dengan apapun yang kita ucapkan. Sehingga ketika kita ingat kepada Allah, maka kita akan selalu menjaga langkah kita, menjaga perbuatan kita agar jangan sampai kita ini melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan berzikir kepada Allah, maka kita akan selalu ingat dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ketika waktunya sholat, kita ingat kapan waktunya untuk sholat. Ketika waktunya belajar, kita ingat kapan untuk belajar, supaya kita tidak terus-terusan lupa. Kita tidak lupa, kita keasikan bermain sehingga kita lupa sholat, lupa dengan belajar. Dan juga tujuan untuk berzikir kepada Allah adalah supaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sering ingat kepada Allah, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah akan memudahkan semua urusan kita. Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Allah akan memudahkan semua yang menjadi hajat kita, baik hajat di dunia maupun hajat di akhirat. Urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana cara kita berzikir kepada Allah? Kita berzikir kepada Allah bisa dilakukan setiap saat, kapanpun kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Jadi ketika kita tengah-tengah bermain pun kita harus ingat bahwasanya kita ini adalah hambanya Allah yang selalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga permainan yang kita lakukan itu jangan sampai melanggar hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak berlebih-lebihan, supaya kita tidak melalaikan kewajiban kita meskipun kita sedang bermain. Jadi ketika kita bermain, misalkan kita mendengar azan, maka kita ingat, oh iya, sudah waktunya sholat. Ketika kita bermain, kita dipanggil oleh orang tua kita, kita ingat, oh iya, saya harus membantu orang tua. Nah, itu setiap saat, kapanpun mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, maka kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga setiap tempat, dimanapun, ketika kita sedang di rumah, kita berzikir kepada Allah, supaya kita terjaga perbuatan kita selama di rumah. Ketika kita sedang di pasar misalkan, kita berzikir kepada Allah, supaya di pasar kita jangan sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimanapun dan kapanpun kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapapun jumlahnya, tidak harus banyak, meskipun sedikit, meskipun kita cuma sekedar Allah, atau ketika kita menguap kita ucapkan Allah, ketika bersin kita ucapkan Alhamdulillah, kita mau makan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan zikir-zikir yang pendek-pendek itu bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kita juga bisa menambahnya, semakin banyak pun juga semakin bagus. Dan yang penting apa? Zikir itu direnungkan dalam hati. Jangan sampai kita ucapkan tapi hati kita mengingat yang lainnya. Jangan sampai kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim tapi hati kita ini tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi berpikir yang lainnya. Itu tidak khusyuk namanya. Maka meskipun sedikit tapi zikir itu harus kita batin, harus kita camkan, hujamkan dalam hati kita. Nah, kemudian ketika kita telah berzikir kepada Allah, maka itu akan membuahkan sifat-sifat yang mulia. Di antaranya adalah kita akan takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena orang yang selalu ingat kepada Allah, maka dia akan tahu bahwasanya Allah dimanapun Allah menyaksikan dirinya. Sehingga dia tidak akan berani untuk melanggar aturan Allah. Dia tidak akan berani untuk bermaksiat kepada Allah. Ketika dia beribadah, dia ingat bahwa Allah sedang menyaksikannya. Sehingga dia akan beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak bermain. Ketika sholat tidak bergurau dengan temannya. Ketika puasa tidak mokel dan lain sebagainya. Itu adalah buah daripada kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita akan mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kita mendapatkan rezeki, kita ucapkan alhamdulillah. Kita ingat kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan uang jajan, kita ucapkan alhamdulillah. Kita mensyukuri nikmat tersebut. Apapun rezeki yang kita terima, kita ucapkan alhamdulillah. Sehingga kita akan dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Ketika kita marah, kita hendak memukul teman kita, kita ingat kepada Allah, kita ucapkan astagfirullahaladzim, kita tidak jadi memukul teman kita. Atau ketika kita sedang bersedih, kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Ketika kita berduka, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, supaya kita ingat bahwasanya musibah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa pasrah. Kita bisa menerima musibah tersebut dengan lapang dada, tidak ngersulo, tidak marah-marah. Ya, ada orang itu jatuh dari sepeda marah-marah, padahal dia sendiri yang teledor. Dia tidak ingat bahwasanya itu adalah musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah sudah menggariskan, mentakdirkan dia tertimpa musibah. Mungkin karena sebab apa? Sebab karena dia lupa kepada Allah, sebab dia belum mengerjakan sholat, sebab dia telah berbuat maksiat, sehingga diingatkan oleh Allah dengan musibah. Maka dari itu kadangkala musibah itu datang supaya mengingatkan kita kepada Allah, karena kita telah lalai, kita lupa tidak bersyukur kepada Allah, kita lupa tidak beribadah kepada Allah, maka Allah memberikan peringatan kita berupa musibah tersebut. Jadi kalau kita tertimpa musibah, kita tidak ingat kepada Allah, maka percuma musibah itu menimpa kita, maka itu akan semakin bertambah musibah tersebut. Naudzubillah min dzalik. Dan kemudian buah daripada zikir yaitu menumbuhkan sifat tawadhu. Jadi kita diajarkan menjadi manusia yang tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Jadi kita tidak berani berbuat semena-mena, tidak berani berbuat sombong. Semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita. Semua kelebihan kita adalah pemberian Allah, dan kita masih mempunyai Allah yang lebih pintar dari kita, lebih kaya dari kita, lebih kuasa, lebih kuat daripada kita. Dan kemudian selain kita berzikir kepada Allah, ada lagi cara-cara yang lain yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kita dengan melakukan perintah Allah, kita melakukan sholat 5 waktu, kita melakukan puasa Ramadan, membayar zakat fitrah dan lain sebagainya. Dan juga bisa dengan menjauhi larangan Allah. Kita tidak berbohong, kita tidak mencuri, kita tidak menyakiti manusia yang lainnya. Itu juga mendekatkan diri kita kepada Allah. Juga dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, minum sambil duduk dengan tangan kanan, membaca Bismillahirrahmanirrahim, berbuat baik kepada sesama, itu juga semuanya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah kalau kita niati kita melakukan hal-hal yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin pamer atau ingin dipuji oleh orang lain. Dan juga
kadangkala kita itu lupa, tidak zikir kepada Allah, dan itu sudah maklum. Karena apa? Karena al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu kadang adalah tempatnya salah dan lupa. Dan setiap ada Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Jadi ketika kita berbuat salah, maka kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah bermaksiat, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat-syarat taubat itu harus kita lakukan. Yang pertama, harus berhenti dari kemaksiatan. Jangan sampai kita bertaubat tapi kita masih tetap bermaksiat kepada Allah. Kita juga harus menyesal atas perbuatan yang telah kita lakukan, menyesali kemaksiatan yang telah kita lakukan. Jangan bangga dengan kemaksiatan, jangan bangga dengan kejahatan, ya. Jangan, itu belum bertaubat namanya. Dan juga kita harus bertekad untuk tidak kembali melakukan lagi kesalahan tersebut. Tekad untuk berhenti daripada kemaksiatan tersebut. Dan apabila kesalahan kita itu berhubungan dengan orang lain, kita menyakiti orang lain misalkan, maka kita untuk bertaubat harus meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti itu. Itu adalah cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memang lupa itu adalah sifat bawaan manusia, dan itu lupa itu juga merupakan kadang-kadang merupakan suatu kenikmatan. Saat apa? Saat kita melupakan kesedihan, kita melupakan kegagalan, sehingga kita mampu lebih baik, optimis, melangkah, membuka lembaran baru yang lebih baik. Sehingga kita mau berusaha terus. Jangan sampai kegagalan, kesedihan itu menyurutkan langkah kita untuk selalu berusaha dalam mencapai apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.